Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Zian itu bisa hadir kembali setelah ribuan tahun nggak muncul di podcast kali ini di channel YouTube-nya Cerita Zian. Nah, kali ini kita masih di program Sudah ke Dalam. Nah, senang sekali saya Zian kali ini ditemani host kita satu lagi nih. Ari malas makan. Malas makan ya? Malas makan dikit bang. Malas makan dikit, malas makan banyak enggak ya? Makanya bodinya kayak gini nih. Nah, pergelaran sudah ke dalam di Cerita Zian podcast kali ini kita ngebahas tentang PLN Mobile dan kelistrikan PD. Ada dua narasumber yang udah kita hadirin di podcast kita kali ini. Yang satu ada manajer ULP Sigli Kota Pak ya. ULP Sigli Kota ini Pak Andri Agusta Rahman. Lahir di Padang 30 Agustus tahun 1990. Masih muda banget, 32 tahun ya? Belum 30. 31 on the way. 31 on the way. Mengenai jabatan 2015 sampai 2017 beliau menjadi GI. Staf pelayanan pelanggan ULP Merdu. Kemudian supervisor administrasi dan PP pelayanan pelanggan ya. PP ini kayak pengurus pusat ya. Padahal pelayanan pelanggan ULP Sigli Kota, kemudian beliau adalah manajer PLN ULP Janto, dan terakhir 2021 sampai dengan sekarang itu manajer di ULP Sigli Kota. Nah, ini sekilas tentang siapa sih Bang Andri Agusta Rahman. Bang apa Pak ya? Manggil abang aja bang. Cocoknya panggilnya apa nih? Kalau jabatan Pak. Kamu tuh lahirnya kapan sih? Bro bang. Bro ya? Bro ya? Masih muda bro juga. Lebih muda gitu. Nah, kemudian ada yang kedua itu narasumber kita langsung dari Mas apa ini? Bang juga ya? Apa? Muhammad Fajri atau akrab dipanggil dengan Edo. Wah. Kenapa sih bisa dipanggil Edo nih? Panjang ceritanya Bang. Panjang ya? Panjang ceritanya. Nggak cukup durasi ya? Nggak cukup durasi Bang. Harus buat sesi sendiri. Nah, Bang Edo ini sekarang sebagai ketua KNPI Terpilih. Kabupaten PD ya? PD. Yang terpilih. Udah terpilih Bang. Udah terpilih tapi belum dilantik. Pelantikan itu kan seremonial. Biasa itu. Udah nikah tapi belum pesta ya? Belum pesta, tapi udah sah. Udah sah ya? Cepatnya sah, nikahnya udah sah. Ini ketua pemuda Kabupaten PD dewasa ini. Nih, kamu kalau merasa pemuda, ini ketuanya. Gabung. Ini ketuanya berarti. Salam pemuda nanti ya. Nah, kita mau ngebahas sedikit tentang PLN Mobile dan kelistrikan PD. Ini mumpung bulan depan sudah mau puasa ya. Menjelang puasa ya. Ini kita mau tahu nih, dari Bang ini sendiri, dari Bang Andre, bagaimana sih, apa sih PLN Sigli Kota itu sekarang? Baik, terima kasih teman-teman kesempatannya. Jadi PLN ULP Sigli Kota itu salah satu unit layanan pelanggan PLN di bawah naungan PLN UP3 Sigli. Kita wilayah kerja dari Muara 3, dari Selawah, perbatasan PD dengan Aceh Besar, sampai ke Kemang Tanjung, Garut, Parangtiji, Kota Sigli, PD, Pekanbaru, Indrajaya, dan Simpang 3. Jadi kita membawahi sekitar 12 kecamatan. 12 kecamatan. Tapi ini Sigli Kota nih, gimana nih? Ya, karena posisi. Berarti luas dong ya? Ya, karena posisi kantornya di Kota Sigli. Posisi kantornya di Kota Sigli ya, tapi mencakupnya luas ya. Jadi Luas. kalau dari Muara 3 sampai ke Kemang Tanjung mati lampu, hubunginya Sigli Kota. Ya, itu PLN Sigli Kota. Oh, gitu. Lalu kita di bawah PLN ULP Sigli Kota, kita juga ada Korda. Korda itu kayak semacam inilah rayon pembantu, kantor pembantu. Di Kemang Tanjung ada, di Garut ada, di Parangtiji ada, Laung juga ada. Berarti 4 Korda ya? Koordinator daerah. Ya, Koordinator daerah. Dari ada Kemang Tanjung, ada Muara 3, Laung, atau Laung, terus ada di mana? Garut. Ada satu lagi Parangtiji. Satu lagi Parangtiji. Di Garut di mana ya tuh? Garut di setelah pasar Garut. Oh, setelah pasar Garut. Sebelum masjid atau? Sebelum masjid belok kiri. Sebelum masjid belok kiri ya. Nah, ada pelanggan nanti PLN Garut. Oh, ada 4 Korda dia. Ya. Kalau kita mau tanya nih, jumlah pelanggan sekarang ini ada berapa nih?
Jadi jumlah pelanggan seluruhnya untuk PLN ULP Sigli Kota itu kurang lebih 76.000 pelanggan. 76.000. Ya, itu terdiri dari pelanggan rumah tangga, bisnis, industri, pemerintah, dan sosial. Industri, rumah tangga, pemerintah dan sosial. Kan? Ya, bisa. Kalau yang subsidi banyak? Subsidi banyak. Banyak ya. Ini tanya nih. Kalau Kalau subsidi. ini apa Edo sendiri nih kena subsidi apa enggak? Kayaknya tidak. Kayaknya tidak ya. Kayaknya tidak. Kalau di rumah Kalau dicek- sendiri enggak, tapi kalau di rumah di mama kurang tahu juga apakah dapat atau enggak tahu Enggak kan. dong, kalau kurang mampu baru dapat. Ini kira-kira orang miskin apa enggak gitu. Kurang mampu, ya kurang mampu. Kurang mampu beli pesawat gitu. Mampu beli pesawat. Kurang mampu juga, kurang mampu beli. Kalau dia nih kayak dia kurang mampu beli jajan banyak. Kalau jajan sedikit bisa. Kalau Iya, jajan iya, sedikit iya. boleh, kurang mampu beli jajan banyak. Kalau kayak gini orang kan nggak mungkin juga nih kurang mampu nih. Dilihat dari badannya nggak mungkin Iya, kan kurang iya. mampu. Anak Nah, pungut bang. Kalau wilayah kerjanya tadi udah dari Lawung sampai Kembang Tanjung, jumlah pelanggannya 76.000 ya. Ya, kurang lebih. 26.000. Itu dari tahun kemarin sampai tahun sekarang ini bertambah atau stagnan nih, Pak? Kalau untuk penambahan jumlah pelanggan, kecenderungan itu bertambah. Rata-rata kita penyambungan baru setiap bulan itu sekitar 300 pelanggan. Itu untuk PLN ULP Sigli sendiri itu sekitar 300 pelanggan. Jadi kalau di PLN yang pasti setiap tahun bertambah tahunnya ya pelanggannya pasti nambah. Iya, pasti ya. Nah, kita mau tanya nih, layanan yang ada di PLN Sigli Kota nih, apa sih layanan apa aja yang ada di Sigli Kota nih? Ya, baik untuk layanan ya sama seperti kantor-kantor PLN yang lainnya juga. Jadi layanan yang ada di Sigli Kota itu ya seperti pasang baru, perubahan daya, mau tambah daya atau turun daya. Ya, kita juga ada layanan multiguna itu atau penyambungan sementara, misalnya seperti ada pesta, maulid, nah, itu bisa kita layani dengan multiguna. Dan mungkin yang lainnya layanan kelistrikan yang lain ya, yang seperti di kantor-kantor PLN pada umumnya. Nah, itu dia, layanannya banyak ternyata Hari ini pernah dapat layanan yang baik nggak? Selalu bang. Selalu atau nggak tahu nih? Setiap tahun. Setiap tahun ya. Setahun apa nih? Setiap tahun dapat layanan. Bayar bang. Kita harus bayar. Tapi kalau bayar harus dapat layanan dong. Iya. Nah, kalau nggak bayar, ya jangan harap ada layanan. Orang minta layanan gratis. Kalau Bang Edo nih, Bang Edo tahu nggak berapa ampere sih di rumah itu? Di rumah Sekarang tuh kalau di rumah pakainya berapa ampere? kayaknya 6 ampere. Kayaknya ya. Sini 1.300. 1.300. Kalau yang di 1.300. rumah kayaknya 4 ampere. Ini masuk wilayah Sigli Kota atau enggak? Sigli Kota dong. Dua-duanya. Dua-duanya masuk. Nah, dua-duanya masuk ya. Masuk dong. Kalau dia enggak, Bang. Nah, kalau dia enggak, dia Lamlo kan. Lamlo masuknya WLP Bernun. WLP ya. Bernun. Dia enggak. Jadi kalau ada masalah jangan lapor ke sini. Salah alamat lu. Nah, ini kita mau tanya sama Bang Edo nih. Selama ini sama nongkrong-nongkrong sama pemuda, Iya. sama masyarakat, Iya. bagaimana sih tanggapan terhadap PLN selama ini nih? Iya. Terkait apa mati lampunya atau Iya, apa iya. gitu kan? Karena selama ini kan kadang-kadang masyarakat karena nggak pakai PLN mobile Iya. ataupun ini kalau mati lampu kadang nggak tahu ataupun ada apa nih? Iya. Makasih Bang Jian. Makasih PLN sudah mau melaksanakan kegiatan seperti ini. Positif ini untuk informasi yang diberikan kepada masyarakat. Pertama, Bang Jian, PLN ini tentunya dari hari ke hari, tahun ke tahun ini terus membenah dia. Kalau kita lihat terus membenah, memperbaiki, tentunya ini kan bertujuan untuk melayani masyarakat, mempermudah masyarakat untuk ini. Cuman yang kayak kita diskusi tadi bahwa menjelang puasa itu cenderung PLN itu sering off. PLN itu ada aja batuk di wilayah-wilayah tertentu kan, sehingga Sama kayak berefek batu sehari nggak? itulah, sehingga berefek ke daerah kita yang harus kena giliran kadang-kadang mati lampu. Pemadaman begini ya. Iya, tapi apapun itu mudah-mudahan di Ramadan ini
itu tidak terjadi lagi karena memang terus kita memperbaiki ya. Kita namanya masyarakat umum, kita nggak paham bagaimana kerja PLN itu lebih mendalam mengalirkan arus listrik, itu kita nggak terlalu paham. Tapi ya, kita berharap tidak terjadi itu. Dan yang kedua, Bang Cian, nanti mungkin menjadi informasi penting untuk PLN bahwa kan semua masyarakat PLN Mobile ini kan semakin hari semakin canggih. Artinya genggaman listrik itu sekarang di tangan kita. Udah di tangan gini ya. Udah di tangan kita. Lihat aja. Langkih. Bisa langkih loh, Man. Artinya semakin segitulah mudah akses layanan PLN itu segitunya mudah. Tapi untuk mak-mak kita di kampung itu kan sulit untuk mengakses itu. Saya pengalaman orang tua sendiri di rumah, tapi memang masih dalam listrik lama, belum listrik pintar itu. Ini masih menggunakan orang pihak ketiga dalam membayar listrik. Artinya informasi dia sebenarnya keluar ke jalan udah dapat untuk membayar listrik. Di pinggir jalan itu udah ada tempat-tempat orang ponsel. Tapi karena dia nggak paham sehingga dia menggunakan akses orang ketiga. Apapun itu, siapapun dia. Ya intinya dia sangat membantu. Dan ini butuh sosialisasi yang lebih mendalam, Bang, untuk mak-mak kita di kampung supaya dia lebih paham betul-betul listrik pintar ini ada, betul-betul mobile PLN ini betul-betul di tangan orang tua juga. Oke, sebelum itu sebelum dijawab sama Bang Andri nanti, ini ada keluhan-keluhan Iya. seperti ini, kita minum kopi dulu. Oke. Ya. Nah, comeback lagi ya, balik lom. Balik loh. Manteng hari-hari ini kayak kau koplo, Bang. kayak pelau. Kayak pelau dia. Jadi itu tanya Pandai, lah. pandai. Pandai. Padahal yang tanya kok kayak pandai. Susu. Oke, tadi kita udah ditanyain sama Ketua KMPPD mengenai permasalahan di di masyarakat. Itu yang pertama adalah masih dengan isu menjelang Ramadan itu selalu ada pemadaman listrik. Dan satu lagi tentang orang-orang tua kampung nih, dengan adanya aplikasi-aplikasi kayak PLN Mobile sekarang itu gimana sih untuk Sosialisasi. Tahu nggak ada sosialisasi informasi? tahu nggak masyarakatnya ini gimana nih Bang Andri? Baik, terima kasih Bang Edo atas pertanyaan dan masukannya. Yang pertama, saya coba jawab dulu yang pertama terkait dengan ini ya, cerita lama sebenarnya, dan sebenarnya kami pun sudah Mewanti-wanti ya. sudah mewanti-wanti, dan rata-rata masyarakat memang seperti itu sih pertanyaannya. Kalau udah mau belum puasa ini padam nggak ya? Jadi yang pertama ya, harus kami jelaskan juga terkait dengan gangguan listrik ini. Yang pertama ada dua. Jadi gangguan itu ada dua, ada namanya gangguan terencana, ada gangguan yang tidak terencana. Jadi yang gangguan terencana itu misalnya kita melakukan pemeliharaan di jaringan listrik, dan kalau gangguan terencana itu sudah ada batas waktu maksimalnya dan kami selalu menginformasikan Iya, betul. 3 hari atau 2 hari sebelum kami melakukan pekerjaan. Nah, ada satu lagi, itu adalah gangguan tidak terencana. Nah, gangguan tidak terencana ini bisa disebabkan gangguan alam, musibah, atau misalnya contoh layang-layang ditabrak, atau tiang listrik kita ditabrak oleh mobil, Atau jatuh pohon gitu atau kan. jatuh pohon, longsor. Nah, ini memang gangguan yang memang tidak bisa kita sangka-sangka datangnya. Nah, terkait dengan keresahan masyarakat menjelang bulan Ramadan ini, insya Allah dengan kondisi kita sekarang, untuk kemampuan listrik kita di Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya itu sebenarnya listrik kita itu sudah surplus sebenarnya, Bang. Jadi surplus, dan kita juga setiap hari kita selalu melakukan usaha-usaha, tindakan-tindakan preventif untuk mencegah yang gangguan tadi. Contohnya seperti apa nih Bang? Contohnya kita setiap hari kita melakukan perintisan atau pemotongan pohon yang memang sudah mendekati dengan jaringan listrik. Kita juga melakukan pengecekan apabila ada potensi-potensi yang mungkin
bisa menjadi penyebab gangguan. Seperti layang-layang, jadi kita ada tim inspeksi dan eksekusi. Jadi tim inspeksinya jalan, kalau ada temuan langsung dieksekusi sehingga tidak berdampak nanti untuk pemadaman yang lebih lama. Selanjutnya nih Bang, tadi kan terkait dengan petugas-petugas pihak ketiga yang tadi itu, petugas-petugas pihak ketiga. Sekarang kan padahal lebih mudah menggunakan PLN Mobile sendiri, tanpa harus lagi datang pihak ketiga. Oh, Assalamualaikum Pak, ini udah 2 bulan. Nah, ada info lagi nih Bang, terkait dengan 2 bulan itu. Sekarang kan ada informasi dari pihak ketiga nih, asal datang, apakah berapa bulan sih itu aturannya tuh baru dipotong kalau nggak bayar gitu? Baik. Jadi terkait dengan rekening ya. Jadi ini kami sampaikan juga. Kadang mungkin ada masyarakat yang belum tahu bahwasanya jadwal membayar rekening itu dari tanggal 1 sampai tanggal 20 setiap bulannya. Nah, itu jadwal pembayar rekening. Jadi lewat dari tanggal 20 itu namanya sudah denda. Ya, dendanya sudah masuk dan itu sudah rekening tidak lancar lagi. Jadi di atas tanggal 20 itu PLN sudah berhak melakukan pemutusan sementara ya. Jadi pemutusan sementara itu bisa di MCB-nya disegel, di off-kan lalu disegel, bisa kilometernya dibongkar atau MCB-nya dicabut. Nanti kalau memang pelanggan sudah bayar itu dilakukan kembali pemasangan. Kira-kira seperti itu. Kalau mau pasang listrik ini, kalau memasang meteran itu kan, itu kita hubunginya kemana nih? Nah, sekarang semuanya sudah sangat praktis, apalagi zaman sudah sangat canggih. Nah, makanya kami menghimbau kepada masyarakat PD juga melalui Bang Zian, Bang Ari, dan Bang Edo. Yuk sama-sama kita install PLN Mobile karena semuanya layanan PLN, semua layanan kami itu ada di PLN Mobile. Mau pasang baru, mau tambah daya, mau melaporkan keluhan, mau melaporkan gangguan, melakukan baca meter, bayar listrik dan beli token juga bisa di PLN Mobile. Oh, udah bisa semua di situ. Sudah ya? bisa semua. Jadi nggak perlu lagi datang petugas ke rumah ya? Tidak perlu lagi. Sambil nongkrong, tidur. Petugas sudah ada di tangan. Saya rapingan sih. Sira rapingan tidak rapingan. Dan itu juga berlaku untuk pasca bayar Bang ya? Ya, semuanya bisa. Oh, bisa juga pasca bayar. Karena kan kalau sehari dia masih pakai metode lama. Masih pasca bayar. Dia masih suka bayar ini kalau pasca bayar kan ada hitungan, kalau nggak salah saya itu kayak bukan denda sih, tapi tuh? Ada yang pasca bayar. Kalau kita nggak pakai tetap dihitung dia. Abonemen. Abonemen. Atau biaya beban. Beban. Nah, beban. Kalau pakai pasca bayar itu ada beban. Bedanya sama prabayar nggak ada beban. Nah, kalau hitungan kenapa di rumah nggak terpakai kan ada pertanyaan tuh. Ya. Kita nggak pakai listrik, tapi kenapa harus bayar gitu? Padahal dia pasca bayar. Pasca bayar itu ada bebannya. Atau energi minimum. Nah, kami juga mengajak untuk masyarakat PD, yuk beralih ke KW meter digital atau meter prabayar, karena itu tadi seperti yang Bang Zian bilang, kita nggak perlu lagi didatangi petugas, kita juga terhindar dari kesalahan baca meter. Kan kadang-kadang ada yang pelanggan tiba-tiba komplain, ini kok bulan ini kok besar gitu. Jadi kalau pakai meteran prabayar itu ketakutan seperti itu tidak ada lagi, karena kita bisa mengatur sendiri pemakaian kita. Seperti HP, kan HP ada yang pasca bayar, ada yang prabayar juga. Jadi kalau kita mau pakai listrik ya kita tinggal isi pulsanya, sepraktis itu. Nah, kalau di PLN sendiri, di PLN Mobile sendiri nih Bang. Jadi PLN Mobile itu ini ada PLN Mobile. Kita kalau mau isi token terus isi otomatis atau kita juga harus tekan lagi Bang? Masih harus tekan lagi ya. Kirain saya mau isi. Itu Bang Jian, itu Bang Ande kan, kita kan kebayang nih. Makanya yang saya sampaikan tadi, ada orang tua kita misal yang udah menggunakan listrik pintar, udah menggunakan pasca bayar. Ini waktu udah mengisi, ini harus sampai kursi naik dia tengah malam itu yang makanya kalau udah ada PLN Mobile nih,
Kalau suatu saat nanti mimpi kita PLN misalkan isi di listrik Jadi langsung otomatis gitu ya. langsung otomatis. Kalaupun habis otomatis nanti. Dia encok kemarin kayak gitu tuh naik atas kursi tekan-tekan. Makanya masalahnya nih dia Bang, kalau masalah si Ari ini dia masalahnya waktu bunyi udah titit baru diisi, waktu Bukan titit nggak itu nggak diisi. diisi langsung. Oh, Ini masih salah sendiri ini dia. masih sehari Tunggu juga. habis, tunggu habis baru diisi. Ini masalah dia Bang. Nah, ini selalu masalah dia itu. Memang betul sekali Bang Zian dan itu Bang Ari, bahwasanya memang sekarang kita masih token itu memang harus dientrikan atau diisikan ke kilometer. Nah, kita juga paham bahwasanya kadang-kadang di Tengah-tengah di malam. kampung-kampung Iya, orang-orang tua kita yang kadang-kadang mohon maaf tinggal sendiri atau tidak ada anak atau orang muda lah yang bisa diminta tolong, itu menjadi kesulitan. Tapi insya Allah karena gini, tidak perlu khawatir juga sebenarnya, karena kita nggak perlu menunggu malam sebenarnya untuk membeli token. Karena alarm itu bisa kita setel di sisa pulsa berapa dia berbunyi. Oh gitu. Jadi bisa disetel. Lebih mudah lah Bang ya. Nggak tahu kan? Nggak tahu nih. Nggak tahu. Itu rupanya alarmnya bisa di setel tuh ya. Oh gini Bang, tadi kita udah bahas tentang PLN Mobile, apa aja ada layanan PLN Mobile juga udah jelas bagaimana. Dan ini terkait persiapan bulan puasa nih kita. Iya. Terkait bulan puasa kadang-kadang kan masyarakat ingin tahu nih terkait bulan puasa apa sih ketersediaan pihak PLN untuk kota Sigli ataupun wilayah kerja daripada PLN Sigli Kota. Baik, terima kasih Bang Zian. Terkait dengan persiapan bulan puasa, seperti biasa, kami di PLN ULP Sigli rutin setiap hari kami melakukan inspeksi dan eksekusi terhadap potensi-potensi gangguan, baik itu dari pohon atau binatang atau memang kondisi-kondisi alam yang memungkinkan terjadinya gangguan yang akan mengganggu ibadah masyarakat nantinya. Karena kami juga selalu belajar dari masa lalu bahwasanya padam saat bulan puasa itu kan merupakan momok bagi masyarakat. Iya. Udah jadi kayak mindset. Padahal setahu saya udah 3 tahun tuh nggak ada lagi padam sebelum puasa tuh. Iya. Sama yang saya rasain di kota, tapi saya nggak tahu yang di yang di desa-desa ya. Sudah Bulan 3 yang tahun lalu ini, enggak. sudah 3 tahun ini nggak ada lagi sebelum puasa mati Iya, lampu. iya, Kalau puasa dulu baru. pas udah mati lampu langsung puasa terus. Tuh Detak karena belum puasa, tanda-tanda karena belum puasa. Tapi dalam 3 tahun ini kalau di kota Sigli itu udah belum dirasain, kecuali yang kayak semalam tuh gangguan kayak kalong gitu. Nah, itu gangguan yang tidak terencana. Gak tau lama nanti sebelum bulan puasa Ari nyangkut itu ya kan. Jangan Ri. Dia harus dapat K3 Ri. Pura-pura jadi kalong ya. Jangan pura-pura jadi kalong, jadi Batman gitu kan. Jangan jadi Batman dan nyangkut itu kan gara-gara lu mati lampu deh. Nah, Ya, dan kita juga ini menghimbau kepada masyarakat terutama ini ya, apalagi kadang-kadang musim layangan itu kita menghimbau jangan bermain layangan di sekitaran yang banyak di jaringannya ya. Bukannya melarang ya, tapi kalau bisa jangan bermain layangan di sekitar jaringan PLN. Keriting Ya, karena ada dua bahayanya. Yang pertama itu bisa menjadi penyebab gangguan yang seperti tadi kami sampaikan. Yang kedua juga itu bisa menyebab membahayakan yang keselamatan yang masyarakat. Dan juga untuk masyarakat yang ingin melakukan pemotongan pohon, kadang-kadang mau buka kebun, bersihin pagar yang memang dekat dengan jaringan PLN, itu diinfokan dulu kepada kami. Jadi kalau bisa kita cek dulu keamanannya masyarakat dalam bekerja, karena pernah beberapa kali kejadian masyarakat yang memang pengen potong pohon langsung potong, dan itu kadang-kadang jatuh menimpa jaringan. Harusnya kalau dekat-dekat itu harus panggil petugas PLN dulu ya. Kalau memang perlu padam, kita padamkan. Ini juga demi keselamatan bersama.
Nih, contoh tuh, Ri. Kamu pindah mentah kayak aja bang. Kayaknya pindah aja ya, bro. Atur moro lah. Nyari, ingat main layang-layang tuh teh gara-gara puasa untuk play belum puasanya main layang-layang yang beli bak toto jadi nggak. Langsung wantu BLN. Atau pak jadi paknya atau di batai pegang main layangan bak belang sih, bak belang sih. Iya. Itu ada ini waktu main di layangan di sawah itu dekat sama itu gardu listrik tuh yang di Bambi ke sawah juga sampingnya pak. Ini ganggu orang nih. Itu lebih bahaya lagi. Nah, itu lebih bahaya lagi nih. Itu kartu induknya Sigli. Gardu hidupnya itu, kalau itu mati udah selesai lah, udah kelar hidup dulu. Makanya kalau main layangan dia yang sering nih bang. Kalau di kampung dia sering main layangan dia nih. Nah ini harus diingatin. Kalau Dia bukan yang main bang. Memang dia yang buat, yang jual. Dia yang jual. anak. Habis itu postingan di Instagram supaya apa namanya banyak laku. Nah, bisnis menjelang hari raya. Ini nih yang bahaya ini. Oke, ini untuk pertanyaan yang terakhir nih, Bang. Terkait dengan kompor induksi. Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Padahal tahu tapi nggak tahu. Nah, ini nggak tahu kompor induksi ini, nggak tahu kompor induksi ini. Kompor induksi ini kompor pakai sidik jari. Hidup tuh. Nah, pakai sidik jari. Pernah lihat kompor pakai sidik jari langsung hidup? Nah, itu ada namanya kompor induksi sekarang. Itu kalau belum pernah lihat itu bisa dilihat di apa tuh jenis-jenis yang jualan tuh, apa Lazada, Shopee. Ini bukan iklan ya maksudnya. Bisa dilihat di situ kompor induksi tuh. Langsung dicek kompor listrik. itu satu-satunya kompor yang zaman sekarang pakai sidik jari. Pakai Langsung tombol. hidup. Tombolnya sidik jari tuh. Nah, kemarin Rumah Komunitas PD itu pernah kerjasama juga dengan PLN untuk mempromosikan bagaimana sih penggunaan kompor induksi di Warung Sanger juga, di sini juga di Warung Sanger. Kita hidupnya pakai sidik jari. Aku aja heran nih kompor kok pakai sidik jari itu di rumah biasanya tak tahu. Kalau dia gini sih wow. Sekarang semua udah seperti PN Mobile. Kompor juga udah pakai sidik jari, HP juga pakai sidik jari sekarang semua. Nah, bagaimana sih kompor induksi ini di sekarang kan PLN lagi mempromosiin bagaimana penggunaan kompor induksi. Ini gimana nih Bang Andri? Nah, jadi sekarang memang eranya tuh sekarang serba listrik ya. Mulai dari kompor, semua peralatan-peralatan rumah tangga juga sekarang juga pemerintah lagi mendorong penggunaan kendaraan listrik, motor listrik dan mobil listrik. Jadi kompor induksi ini kita dorong yang pertama karena hemat baik secara biaya dan juga listriknya nggak terlalu mahal, dan juga sebagai salah satu solusi untuk emak-emak nih yang di kampung-kampung apabila nanti tiba-tiba terjadi kelangkaan gas misalnya. Nah, saya di rumah juga menggunakan kompor induksi. Yang pertama tuh ya nggak ada asap karena memang listrik ya. Jadi dan kebetulan sekarang PLN juga lagi ada promo tambah daya kompor induksi. Jadi bagi Bapak Ibu masyarakat PD atau Kota Sigli pada khususnya, kalau daya di rumahnya masih, kalau bahasa Acehnya apa ya, petah-petah ya. Mantai petah. Jadi ada budi kompor, petah ya tak. Mantan peti ya. Klep. Jadi ayo sekarang segera tambah daya hanya dengan 150.000 udah bisa untuk daya 10 ampere, 16 ampere dan daya seterusnya. Oh, bisa sampai 10 ampere ya? Bisa 10 ampere. Kalau dari kita ini dari 4 ampere nih, bisa sampai 10 ampere, 16 ampere, 20 ampere. Dan hanya dengan membayar 150.000 baik untuk meteran lama dan meteran pasca bayar maupun meteran prabayar. Selain rumah tangga yang industri boleh nggak? Bisa. Oke. Semua bisa, bisnis, industri, rumah tangga, sosial, pemerintah juga bisa. Berarti dia kalau kita pakai itu kalau masih di petah-petah nih katanya itu Tambah bisa daya. sekarang tambah daya 150.000. Kalau masih di petah, tambah uang. Masyarakat juga harus tahu 150.000 doang itu bisa sampai 10 ampere. 16 Jadi mau ampere. 16 ampere mau buat konser di rumah juga nggak akan Bisa. dipetik lagi. Mau buka rental PS di rumah mau bisa. rental PS di rumah, mau ada ngeband di rumah itu aman. Nggak mesti lagi ini dia anak band nih Bang. Kebetulan di rumah dia ada ini apa namanya? Drum listrik ya. Drum listrik di rumah dia ada drum listrik. Jadi
pas dia ketok sekali langsung tap ya. Makanya dikit aja dia tap langsung. Jangan sampai Bang Ari demi dia bisa latihan drum listrik, jangan sampai kulkas harus matiin. Harus matiin. Listrik. Yang terakhir nih untuk Bang Edu sendiri nih untuk anak muda PD terkait dengan PLN Mobile nih. Ada pesan atau ada pertanyaan nih untuk PLN sendiri nih? Pesan sih, Pesan ya, harapannya untuk, apa nih untuk pertama untuk PLN? Pertama untuk masyarakat nih. Pertama untuk masyarakat, karena kalau harapan untuk PLN itu sendiri, kita udah menyampaikan bahwa jangan mati lampu Bang bulan puasa. Sebenarnya bukan hanya bulan puasa, sebenarnya jangan mati lampu setiap hari. Cuma kan Kalong tuh nggak tahu kita, itu lain lagi ya. Itu hal lain itu. Udah ini. Tapi harapannya untuk masyarakat bahwa ketika PLN ini sudah keluar untuk membuat dirinya canggih, kita juga harus ikut canggih. Oh. Jadi PLN ini udah mengeluarkan nih PLN Mobile, tapi kita nggak pernah menggunakan. Sama aja sebenarnya. Padahal sudah dipermudah ya dengan adanya aplikasi ini ya. Iya, jadi masyarakat ayo sama-sama. Karena kita cenderung gini Bang Sian, kita malas melihat. Saya langsung install sebenarnya, cuma langsung belum. Ya. Sekarang udah pakai PLN Mobile belum? Udah ya. Kalau udah PLN Mobile tuh kalau udah mati lampu ketahuan dia. Ada gangguan di kawasan Anda. Iya. Dikasih tahu dia tuh. Iya. Jadi jangan telepon lagi. Sebenarnya sangat mudah, nggak perlu keluar tengah malam. Ada masalah bisa langsung hubungi gitu kan. Nah itu Ri, harus ingat. Udah download belum? Udah. Kalau belum langsung di-download sekarang. Gratis downloadnya. Gratis tuh. Nggak pakai bayar. Pakai paket. Pakai paket ya. Jadi kalau listriknya nggak cukup, berarti cek situ kan bisa ngecek. Untuk pemuda nih, ada pesan apa nih terkait dengan PLN sendiri nih, Bang Edu nih? Untuk anak muda sih harapannya ya bisa sama-sama membantu PLN, pemerintah itu sendiri, bahwa penggunaan listrik betul-betul maksimal. Yang kedua, ayo sama-sama kita mensosialisasikan PLN Mobile ini tanpa kita disuruh oleh PLN itu sendiri, karena ini untuk memudahkan untuk diri kita. Sebenarnya PLN Mobile PLN Mobile ini bukan untuk orang PLN, tapi untuk masyarakat, untuk kita itu sendiri. Untuk pelanggan. Kecuali ada ginseng di rumah. Jangan lagi Bang, capek tuh Bang. Beli minyak lagi, ya kan? Dia sering kena marah sama tetangga gara-gara ginseng ya. Suaranya Bang. Ore itu. Jadi harapannya itu Bang Jian, harapannya mudah-mudahan PLN terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat, terutama masyarakat kita, masyarakat PD yang kehidupannya itu hidup dalam dagang Bang. Jadi masyarakat kita dari pagi, subuh, malam, makanya warung kopi itu ada yang 24 jam dan semua menggunakan listrik. Kalau untuk Ari sendiri nih, ada pertanyaan untuk Pak Andri sendiri atau memang ada pesan nih untuk anak-anak muda peseni? Listrik, dia tanya listrik gratis nih. Dia jangan tanya listrik gratis. Pasti tanya listrik gratis. Listrik gratis boleh subsidi, tapi harus ada surat miskin tuh. Lo mau jadi orang miskin? Hobi dia miskin. Atau kayak mana nih? Ada nggak? Atau emang anak pelita yang duduk kali undung? Tahu kalau gua le Bang Andri kan. Bang Andri. Apa dalam listriknya agak rajin pakai. Kau orang ada depa. Yang lu fikir padahal listriknya kadang sengaja. Pak duduk lah mati lampu dah. Pak duduk mati lampu. Usil kali anak bud. Usil kali. Pak duduk mati lampu lah. Kau lampu lain. Orang kampung mikir kalangnya kata. Suntuk tugasnya kan. Sengaja. Kadang ini masyarakat mikirnya ini PLN sengaja biar hemat. Padahal nggak rugi ya Bang? Ya sebenarnya kalau mati lampu tuh sebenarnya rugi atau kan kami dua-duanya rugi, PLN juga rugi karena apa? Kami kan jualan listrik. Saat mati lampu nggak ada penggunaan listrik kan? Nggak ada konsumsi, berarti kan kami rugi juga. Itu jadi nggak mungkin. Sama kayak orang nabrak mobil. Siapa mau nabrak mobil? Kan nggak ada yang mau nabrak mobil. Pasti itu nggak sengaja nabrak. Siapa yang mau bawa mobil terus tabrak gitu? Khusus untuk nabrak orang gitu. Yang gabut banget. Padahal kan sama-sama rugi dia. Jadi nggak ada yang disengaja. Kecuali memang kalaupun ada kesengajaan itu biasanya ada pemberitahuan. Ada apa namanya tuh notification.
biasa pemberitahuan tuh di Instagram juga ada. Di Instagram Ya, kita jangan lupa ada. juga masyarakat Kabupaten PD itu bisa langsung follow Instagramnya ULP3 Sigli, UP3 Sigli, terus ada PLN ULP Sigli Kota, dan ULP Bernun dan ULP Merdu. Kalian tuh bisa dapatin notifikasi informasi. tentang pemberitahuan adanya pemadaman. Biasanya di hari apa ada pemadaman di kawasan mana, tuh biasanya ada pemberitahuan seperti itu. Bagi masyarakat Kabupaten PD ini ada tadi udah dikasih pesan-pesan bagaimana penggunaan PLN Mobile, mudahnya menggunakan PLN Mobile, dan bagaimana apa perbedaan penggunaan pasca bayar, meteran pasca bayar dan prabayar, dan bagaimana juga bagi masyarakat PD yang menggunakan kompor induksi tadi itu Iya. tidak perlu takut dengan beli kompor induksi kemudian nanti biaya berat tambahan. karena dipetah-petah, kan? Itu bisa langsung hubungi PLN Mobile dan bisa tambah daya hanya dengan tadi 150.000 kita bisa sampai 10 ampere. Nah, itu kan luar biasa sekali ya. Nah, tadi sudah dikasih tahu semua sama Bang Andre dari manajer WLP Sigli Kota, dan tadi juga ada pesan dari Bang Edo, Bang Muhammad Fajri, Ketua KMPIPD kepada masyarakat, kepada pemuda untuk mempermudah dan membuat kita lebih mandiri itu di menggunakan aplikasi PLN Mobile untuk listrik. Bukan untuk PLN sendiri, tapi untuk kita sendiri dulu. Untuk masyarakat ya. Untuk kita sendiri, kemudian untuk mempermudah kawan-kawan, saudara-saudara yang memang kadang-kadang tetangga nggak ngerti orang tua ya. Dengan adanya PLN Mobile, tetangga kita juga bisa lebih mudah. Ini Iya. biasanya juga PLN Mobile tuh anak muda dulu nih, karena gayanya gaya Iya. milenial Anak gitu muda, ya kan. anak muda di Jadi depan. gini, kalau orang tua nggak nampak-nampak lagi gitu kan. Anak muda di depan. Nah, anak muda tuh harus lebih di depan untuk membuat hidup kita lebih mandiri, Lebih merdeka. lebih jos. Nah, dan tentu kalau udah pakai PLN Mobile berarti sudah Ke dalam. ke dalam. Dan terima kasih kepada Filmo Pictures yang juga ikut membantu podcast kali ini, PLN Mobile dan Kelistrikan PD. Terima kasih kepada Cerita PD, dan terima kasih kepada Rumah Komunitas PD Rumpi 18 yang udah mendukung kita baik dalam memeriahkan kegiatan-kegiatan seperti ini dan informasi-informasi publik, dan juga kepada KMPIPD. Terima Siap. kasih Bang Edo udah hadir. Siap, Kepada ini anak Rumpi udah tadi ya, nggak usah disebutin lagi ya. Dulu aja gitu. Dan terima kasih sekali kepada Bang Andri Agusta Rahman, atau sebut aja Bang Andri ya. Bang Andri, nanti kalau lihat ini orangnya di warung kopi bisa tanya langsung juga bisa Bang ya. Siap. Datang tanya, nggak usah takut, orangnya kece banget, masih tahun 1990 lahirnya. Jadi jangan masalah nih bapak-bapak banget nih, enggak. Sekarang cewek pengen aja dikul udah ya, Bang? muda-muda kan yang berkarya kan gitu kan. Jadi boleh tanya langsung ke beliau kalau jumpa di warung, juga nggak perlu sungkan untuk tanya tentang kelistrikan PD dan tentang aplikasi PLN Mobile sendiri kalau memang kalian kurang mengerti. Dan terima kasih juga untuk seluruh yang mendukung, salah satunya juga Warung Sangar yang udah mendukung kita, tempatnya yang sungguh kece badai dan selalu mendukung kegiatan-kegiatan anak muda di Kabupaten PD. Iya. Tetap di channel Cerita Zian. Jangan lupa, ini Bang Andre ada Instagramnya nggak Bang? Ada. Apa nih Instagramnya Bang? Andre AGSTA. Andre AGSTA. Kalau Mas Edo nih ada Instagramnya nggak? Eduku 1989. Edoku 1989. Kalau ini Malas makan. malas makan. Aduh, ini aneh nih. Malas makan ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram Cerita PD untuk informasi PD secara faktual, no sara, dan boleh komen nanti di channel YouTube-nya Cerita Zian. No sara tapi ya, nggak ada komen tentang keagamaan, ras, suku, dan masalah-masalah yang memang di luar daripada kelistrikan, dan dilarang kalian untuk caci maki ataupun kata-kata yang tidak senonoh, yang tidak bagus untuk dinikmati masyarakat publik. Coba komen dengan santun dan tetap follow aja ya Cerita Zian, dan nonton nanti kelanjutan kami tentang PLN dan tentang lain-lainnya tentang Kabupaten PD. Terima kasih semuanya, terima kasih Bang semuanya. Terima Ya. kasih. Minta izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu dong, dadah dulu dong. Wabarakatuh.